Shalom, selamat sore Bapak Mama, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali ada dalam persekutuan di rumah tangga kita masing-masing, bersama-sama dengan anggota-anggota dalam keluarga kita. Di minggu yang baru ini, dalam bulan Agustus, kita menyiapkan hati untuk kita ada dalam hadirat Tuhan. Karena itu, mari kita bersama-sama melakukan Kidung Jemaat 240A, bait yang pertama dan bait yang ketiga. Mari kita bersama-sama menaikkan doa. Kita berdoa. Segala puji dan syukur terus kami naikkan kepada Engkau Tuhan, Allah yang berkuasa atas hidup kami dan menyertai kami hingga kami boleh ada di minggu yang baru dalam bulan Agustus. Sungguh besar kuasa-Mu Tuhan atas kehidupan kami anak-anak-Mu. Dalam sukacita kami, dalam pergumulan kami menghampiri di Kau saat ini. Dan kami melandasi ibadah di tiap-tiap rumah tangga, biarlah hanya jadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bersama-sama melakukan PKJ 15. Siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu.
Mari setiap kita yang telah menyiapkan hati untuk menyambut firman Tuhan, kita membuka kitab Perjanjian Lama, Nehemia pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Nehemia pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Jika kita sudah mendapatkan, kita tandai bagian firman Tuhan itu, dan mari kita menghampiri Allah. Kita berdoa. Bapa di surga, kami ada untuk menghampiri Engkau, dan kiranya Tuhan menganugerahkan kami berkat ketika setiap hati kami telah siap untuk ditaburi dengan kebenaran-Mu melalui firman Tuhan. Karena itu, setiap hati yang telah datang kepadamu, Tuhan menolong dan Tuhan melengkapi. Biarlah kami dipenuhi dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami mendapatkan berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kitab Nehemia pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11, di bawah perikop doa Nehemia bagi orang Israel. Riwayat Nehemia bin Hakalia, pada bulan Kislev tahun ke-20, ketika aku di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan, Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan ke hadiratmu siang dan malam bagi orang Israel. Hamba-hambamu itu dengan mengaku segala dosa yang dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah kuperintahkan kepada Musa, hambamu itu. Ingatlah akan firman yang kau pesan kepada Musa, hambamu itu, yakni bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat?
Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hamba-Mu ini dan kepada doa hamba-hamba-Mu yang rela takut akan nama-Mu. Dan biarlah hamba-Mu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku ini juru minuman raja. Demikianlah jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita semua. Dan yang berbahagia adalah setiap kita yang telah siap untuk mendengar, merenungkan, sekaligus melakukan bagian firman Tuhan ini. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, Bapak, Mama, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat untuk kita semua. Kiranya ketika kita kembali berjumpa dalam ibadah rumah tangga walaupun hanya melalui virtual, harapan dari kami semua kita ada dalam keadaan sehat. Dan tentunya itu dapat kita miliki dan dapat kita alami ketika Allah tetap terus melingkupi dan menaungi kita. Bapak, Mama, saudara-saudari yang terkasih, tidak terasa kita sudah ada di bulan Agustus. Dan dalam bulan Agustus ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan kita tentang kebangsaan. Dalam kaitannya dengan bulan kebangsaan dan kemerdekaan ini, maka bagian firman Tuhan yang menuntun kita, mengajak kita untuk merenungkan kehidupan kita dalam negeri yang kita cintai ini. Karena itu tema yang saya pilih untuk kita renungkan dalam kebenaran firman Tuhan ini adalah berdoalah dengan jujur di hadapan Tuhan. Bapak, Mama, saudara-saudari yang terkasih, sebagaimana bagian firman Tuhan kita, kalau kita membaca dari judulnya, kita sudah tahu tentang siapa yang mengangkat doa kepada Tuhan. Sangat jelas bahwa Nehemia, dia sebagai seorang yang dipilih oleh Allah dan memiliki hati untuk mendoakan bangsa yang dicintainya. Siapakah Nehemia? Mengapa dia harus berdoa bagi bangsa Yerusalem? Bapak, Ibu, saudara-saudari, Nehemia adalah orang Yahudi. Karena itu ketika dia mendengar tentang kondisi, tentang keadaan dari bangsanya, tentu dia sangatlah terpukul. Namun sebagai seorang yang dipercayakan oleh raja, yang mendapatkan jabatan yang sangat bagus, karena itu dia bekerja dan dia tidak tinggal di Yerusalem, namun dia bekerja di Persia dan dia tinggal di tempat di mana pemimpin-pemimpin Persia itu ada. Artinya bahwa dia memiliki kehidupan yang sangatlah terjamin, sejahtera, karena dia ada di tempat di mana orang-orang besar hidup di situ. Puri Susan, sebagaimana kita ketahui bahwa Puri Susan itu adalah tempat di mana Ratu Ester itu tinggal bersama dengan rajanya. Karena itu juga Nehemia, dia ada tinggal di situ dan dia melaksanakan tugasnya sebagai seorang juru minum dari raja. Dan ini adalah sebuah jabatan yang sangatlah
bagus, di mana Nehemia dia bekerja untuk mengawasi setiap minuman raja. Jadi sebelum raja minum, Nehemia haruslah lebih dahulu dia tahu ini minuman ini dia sehat, dia tidak ada racun, dan dia bersih atau tidak. Itu tugas dari Nehemia. Dan tugas itu sangat penting. Sebab kalau minuman itu memiliki racun, tentu pasti ketika raja minum, dia akan selesai. Dan Nehemia memiliki tugas yang sangat bagus dan memiliki jabatan yang cukup luar biasa. Bapak Ibu saudara-saudari, dengan jabatan yang ia miliki, namun cinta terhadap bangsa dan negaranya itu masih sangatlah melekat. Karena itu ketika ia menjalankan tugas di Puri Susan, saudaranya dan beberapa orang Yahudi, mereka datang ke tempat itu dan mereka saling bercerita tentang situasi dan kondisi yang ada di Yerusalem. Rupanya situasi dan kondisi yang ada di Yerusalem inilah yang membuat Nehemia merasa sedih. Apa yang terjadi? Bagian firman Tuhan mengatakan kepada kita, menyampaikan kepada kita bahwa yang terjadi di sana adalah kehidupan dari mereka yang telah kembali dari pembuangan. Mereka sudah bebas. Namun ketika mereka kembali ke tempat di mana mereka harus tinggal, mereka melihat dan mendapatkan masalah di situ. Sudah kembali dari pembuangan berarti sudah bebas menjadi seorang tawanan. Tapi ketika kembali ke tempat di mana mereka harus tinggal, yaitu di Yerusalem, mereka menghadapi masalah yang baru. Kondisi yang seperti inilah yang membuat Nehemia merasa sedih. Rupanya Nehemia sangat memahami dan peka terhadap keadaan yang ada di Yerusalem. Orang-orang yang ada di sana yang telah kembali dari pembuangan, hidup mereka itu tercerai-berai. Mereka ada di dalam suatu kondisi yang sangat terpuruk, seperti yang pernah mereka alami di Babel. Karena itu Bapak Mama Saudara-saudari mendengar cerita dari saudaranya dan juga orang Yahudi yang datang kepada dia, dia merasa sedih. Karena itu dia menangis. Sedih karena kondisi yang mereka harus alami, sedih karena situasi yang terjadi di Yerusalem. Tembok Yerusalem itu dirubuhkan dan dihancurkan, karena itu tidak ada lagi tembok. Bapak Mama Saudara-saudari yang terkasih, rupanya apa yang terjadi dalam kehidupan dari orang-orang Israel di Yerusalem ini membuat hati Nehemia menjadi sedih. Dalam tahapan demi tahapan, Allah sebagai Tuhan dari mereka mengajarkan mereka untuk kembali memulihkan kondisi yang sedang mereka alami. Yang pertama, dalam kehidupan dari orang-orang Israel di Yerusalem, rupanya mereka mengalami situasi yang sangat menegangkan. Bapak Ibu, saudara-saudari, orang Israel, mereka harus mengerjakan 3 proyek besar. Yang pertama, yaitu mereka harus membangun kembali bait Allah. Ketika mereka sudah keluar dari Mesir dan mereka ada di tempat yang dimana Tuhan janjikan, rupanya kehidupan mereka itu masih menyembah kepada dewa-dewa. Karena itu mereka mengalami penghukuman. Mereka dibuang ke tempat pembuangan. Kemudian setelah itu mereka dikembalikan lagi, namun mereka diingatkan bahwa ketika mereka kembali ada sebuah proyek besar,
yaitu mereka harus membangun bait Allah. Mengapa? Karena ketika mereka ada di tempat itu, di mana mereka berkumpul kembali dengan orang-orang yang mereka kasihi, yang mereka prioritaskan adalah membangun rumah mereka, bukanlah membangun bait Allah. Karena itu proyek pertama mereka adalah harus membangun bait Allah. Proyek yang kedua, dalam kehidupan mereka ketika mereka sudah membangun bait Allah, mereka menjalani hidup namun lupa kepada Allah. Mereka tidak melakukan segala kehendak Allah. Peraturan Taurat mereka mengabaikan. Mereka menikah dengan orang kafir, hidup bersama dengan orang-orang tersebut sehingga mereka menjauhi Allah. Inilah yang mengingatkan kembali kepada mereka ketika masa pemerintahan Esra, bahwa mereka harus kembali memperbaharui tentang apa yang pernah mereka dapatkan dari Allah, agar kehidupan mereka, hubungan mereka dengan Allah itu kembali menjadi baik. Dan proyek yang ketiga, yaitu ketika mereka kembali dari pembuangan ke tempat di mana mereka berkumpul lagi bersama dengan orang-orang yang mereka kasihi di tanah air mereka, mereka harus kembali membangun tembok Yerusalem. Bapak, mama, saudara-saudari, rupanya keadaan yang dialami oleh orang-orang Israel pada waktu itu mengingatkan kepada mereka bahwa sebenarnya Allah, Dia selalu ada dalam kehidupan mereka. Allah, Dia menolong mereka, namun Allah juga bisa menghukum mereka. Karena itu Bapak, mama, saudara-saudari yang terkasih, ini merupakan doa dari Nabi Nehemia. Doa ini dipanjatkan oleh Nehemia agar Tuhan yang memiliki kasih memberikan pengampunan kepada mereka dan mereka bisa kembali hidup dalam keadaan yang baik. Mengapa? Karena ketika kembali dari tempat pembuangan, itu menunjukkan bahwa kebebasan itu telah mereka miliki, kemerdekaan itu telah mereka dapatkan. Namun ketika mereka kembali di negeri mereka sendiri, masalah menunggu mereka di sana. Apa yang terjadi? Orang-orang yang telah menduduki tempat mereka, mereka menekan orang-orang Israel dengan masalah yang begitu banyak. Mereka menghancurkan tembok Yerusalem. Mereka menghancurkan pintu-pintu Yerusalem. Supaya apa? Supaya mereka stres, mereka takut, mereka lari meninggalkan daerah itu. Dan daerah itu akan menjadi daerah dari orang yang sudah menduduki ketika mereka ada di pembuangan. Bapak, mama, saudara-saudari, terhadap keadaan ini, rupanya ini keadaan yang sangatlah terpuruk. Apa yang dialami oleh orang-orang Israel di Yerusalem pada waktu itu. Dan inilah yang membuat Nehemia, dia memanjatkan doa, dia menaikkan puasanya. Bapak, mama, saudara-saudari, doa yang dipanjatkan oleh Nehemia adalah doa yang sangatlah jujur. Ia menyampaikan tentang keadaan dari dia, keadaan dari keluarganya, keadaan dari nenek moyangnya, bahwa mereka telah melakukan kesalahan, mereka telah menyimpang daripada kehendak Allah. Dan itu sudah berlangsung sejak nenek moyang dari mereka. Inilah pengakuan dosa dari Yeremia, di mana ketika ia memohon kiranya Tuhan memberikan belas kasih, memulihkan keadaan yang sedang dialami oleh mereka yang kembali ke Yerusalem. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya Yeremia, dia tidak hanya melihat akan dirinya sendiri, namun dia juga peduli, dia peka terhadap keadaan yang dialami dan dirasakan
oleh orang-orang Israel yang berada di Yerusalem. Tidak heran ketika Yeremia mendengar cerita daripada mereka yang datang kepada dia. Dia memiliki keinginan untuk pergi ke Yerusalem. Karena itu dalam doanya dia memohon kepada Tuhan agar kiranya raja memberikan kesempatan kepada dia untuk dia bisa pergi ke Yerusalem. Kalau kita membaca pada pasal yang kedua dan seterusnya, kita akan mendapati isi dari cerita Nehemia ini. Bapak, Mama, saudara-saudari, Nehemia meninggalkan jabatan yang bagus. Nehemia meninggalkan keadaan yang aman di Puri Susan. Kalau kita berpikir beta su aman di mana, ya berarti beta ada di situ sudah. Untuk apa bepi di tempat yang lain? Beta harus melihat kondisi itu yang susah dan beta juga harus susah. Namun Yeremia tidak seperti itu. Dia mau ada bersama-sama dengan bangsanya. Dia mau memperjuangkan keadaan yang dialami oleh bangsanya. Karena itu dia meninggalkan segala yang ia miliki dan berjalan ke Yerusalem. Namun sebelum ia sampai di sana, ia memanjatkan doa dan ia juga melakukan puasa. Doa yang dipanjatkan oleh Nehemia adalah doa yang jujur. Doa yang mengakui akan keberadaan dirinya. Doa yang tidak menutupi akan keadaannya. Namun doa itu juga ketika ia memohon kepada Tuhan, ia melakukan. Doa yang jujur adalah ketika kita memohon kepada Tuhan. Tuhan menganugerahkan hikmat, maka kita melakukannya. Karena itu Bapak Mama, dalam diri Nehemia, dia tidak saja hanya memiliki kepekaan, dia tidak saja hanya memiliki kepedulian, namun juga dia menyadari dengan benar akan keberadaan dirinya. Karena itu dia mampu untuk mengerti persoalan yang sedang dihadapi dengan benar. Dia mampu untuk mencari jalan keluar untuk menyelesaikan keadaan yang sedang dihadapi oleh orang-orang yang ada di Yerusalem. Selain daripada itu, Nehemia juga memiliki keberanian. Karena itu dia berani meninggalkan segala yang ia miliki. Dengan keberanian dia menjalankan tugasnya. Namun tidak hanya saja keberanian, tapi juga kemampuan. Dari keberanian juga harus memiliki kemampuan. Kalau berani tapi tidak mampu, itu juga bisa akan menjadi penghalang bagi kita melakukan sebuah tanggung jawab yang harus kita kerjakan. Mampu tapi tidak berani dan tidak memiliki kemauan, maka semuanya juga tidak akan bisa berjalan. Nehemia, dia memiliki semuanya ini. Karena itu Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih dan diberkati di dalam Yesus Kristus, apa yang dilakukan oleh Nehemia adalah dia cinta terhadap bangsanya. Dia peduli terhadap keadaan yang dialami oleh bangsanya. Karena itu dia memohon belas kasih daripada Allah agar memberikan pemulihan kepada mereka yang sedang berjuang, bergumul dengan kondisi yang terpuruk. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, sudah 2 tahun lebih kita ada dalam pergumulan yang berat. Bangsa dan negara kita berjuang untuk menghadapi pandemi COVID-19. Dalam kondisi ini kita terus diingatkan untuk berdoa dan berpuasa terhadap apa yang sedang kita alami saat ini.
Kita berdoa dan berpuasa bukan hanya untuk diri kita sendiri, namun kita berdoa dan berpuasa bagi bangsa yang kita cintai ini. Dan ini merupakan salah satu bentuk nyata kita ketika kita sebagai rakyat Indonesia yang peduli dan mau bergumul dengan kondisi yang sedang dialami. Kita diingatkan untuk tidak masa bodoh dengan kondisi kita, menikmati keadaan yang kita alami. Tapi kita diingatkan untuk meminta dan memohon kepada Tuhan, kiranya Allah memberikan pemulihan kepada bangsa yang kita cintai. Dalam pengakuan kita terhadap apa yang kita lakukan, pengakuan terhadap apa yang keluarga kita lakukan, dan pengakuan terhadap apa yang telah bangsa dan negara kita lakukan. Tentu banyak kali kita telah menyimpang dari apa yang Tuhan mau, dan itu mengingatkan kepada kita untuk terus berefleksi terhadap apa yang sedang kita alami, sehingga kita mau menghampiri Allah dengan jujur, dan kita diberikan hikmat untuk menjalani hidup ini. Seperti Nehemia, dia berdoa dan berpuasa, menunjukkan bahwa dia peduli, dia sadar, dia memiliki keinginan dan kemauan, bahkan keberanian dan kemampuan. Semuanya Allah anugerahkan bagi dia untuk berada dalam kondisi yang menegangkan. Semuanya itu Tuhan anugerahkan bagi kita ketika kita memohon kepada Tuhan. Kiranya semua kita yang sedang bergumul dan berjuang dengan kondisi ini, kita juga mau berdoa dan berpuasa, memohon kepada Tuhan untuk memulihkan kondisi kita. Berdoalah dengan jujur di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan menganugerahkan kepada kita pemulihan. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak, Mama, saudara-saudari, mari kita bersama-sama melakukan PKJ 255. Mari kita menaikkan syafaat. Bapa yang di surga, Bapa yang kami kenal dan kami sapa di dalam Yesus Kristus, kami menghampiri Engkau dan tertunduk di hadapan hadirat-Mu. Kami membawa pergumulan kehidupan dari setiap kami. Kami menyadari bahwa kami boleh menikmati hidup dan memasuki di bulan yang baru serta minggu yang baru, semuanya oleh karena cinta kasih-Mu Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan kami, bersama-sama dengan kekasih-kekasih-Mu yang sedang mengambil bagian dalam persekutuan ibadah rumah tangga di masing-masing tempat, kiranya Tuhan Engkau terus menolong dan memberkati mereka.
dalam pergumulan hidup mereka. Allah memahami dan mengerti. Karena itu, biarlah Tuhan, Engkau senantiasa menganugerahkan kepada mereka hikmat untuk bisa melihat setiap bentuk kasih Allah dalam hidup yang mereka jalani. Karena itu kami berdoa bagi keluarga Bapak Abed Mole, bagi keluarga Bapak Dikson Neolaka, bagi keluarga Bapak Hermanus Bakodilak, bagi keluarga Bapak Agustinus Suki, bagi keluarga Ibu Monika Lai Fatuli, bagi keluarga Bapak Rongki Tali, bagi keluarga Bapak Abraham Fa'a, bagi keluarga Bapak Dino. Tuhan, Engkau selalu mengerti akan setiap hidup dari anak-anak-Mu bersama-sama dengan anggota-anggota dalam keluarga mereka. Masing-masing mereka juga menjalani hidup dan mengais kehidupan mereka dengan bekerja. Karena itu segala usaha pekerjaan yang mereka lakukan, Tuhan tetap terus menuntun dan membimbing mereka, menganugerahkan mereka kekuatan dan kesehatan dalam setiap kerja dan karya yang mereka lakukan. Demikian juga Allah senantiasa memberkati kehidupan dari istri, anak-anak, suami. Tuhan menolong dan menuntun mereka dalam setiap pergumulan masing-masing anak-anak-Mu ini. Kami percaya bahwa Tuhan tetap terus ada dalam hidup mereka. Tuhan juga yang terus mengingatkan kepada kami untuk ketika kami menghampiri Engkau dalam doa, agar kami senantiasa jujur di hadapan-Mu. Apa yang kami sampaikan, biarlah itu yang kami lakukan, sebagaimana yang dibuat oleh Nehemia sebagai abdi-Mu ketika ia mengetahui akan kondisi dari umat sesamanya. Kepedulian, kepekaan, kesadaran, kemauan, keberanian, dan kemampuan kiranya Tuhan anugerahkan bagi kami ketika kami berjuang dan bergumul melawan kondisi yang sedang kami hadapi saat ini. Bapa di surga, terima kasih banyak untuk kesempatan ketika kami boleh berjumpa sebagai saudara-saudari seiman. Terima kasih juga Tuhan tetap terus memberkati kami. Kami akan meneruskan hidup dari setiap kami anak-anak-Mu. Berkat yang telah kami terima kami bawa kepadamu Tuhan. Allah memberkati, Allah menyempurnakan. Terima kasih untuk semua yang kami peroleh. Semuanya itu adalah berasal dari Tuhan. Dan karena itu kami bawa ke hadapan hadirat-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan yang akan menyertai kami dalam hidup dan juang kami. Sempurnakanlah kami seturut kehendak-Mu, dan biarlah kami dituntun di dalam cinta kasih-Mu dan dengan berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih persekutuan Allah Bapa menyertai dan memberkati kita mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Shalom untuk kita semua. Tuhan memberkati kita. Raungan sirene mengejar waktu. Bumi dikepung kematian. Air mata bersimbah di jalanan menuju pusara yang digali buru-buru. Berlaksa nyawa melayang terus kendati sudah bertarung raga. Apa daya dalam bahaya, batas hidup adalah napas. Mari daraskan doa pada Ilahi
semoga merdeka dari pandemi.